Kepada jemaat GKJ Kutoarjo yang ada di rumah yang berkenan mengikuti ibadah bersama kami mengucapkan terima kasih. Mari kita mempersiapkan diri untuk beribadah. Jika memungkinkan, keluarga dapat mempersiapkan lilin Advent dan juga menyiapkan petugas untuk menyalakannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita memulai ibadah dengan bersaat teduh. Jemaat dipersilahkan berdiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bersama gereja di seluruh dunia pada hari ini kita memasuki Minggu Advent yang pertama. Menandai dimulainya Minggu Advent pertama, marilah kita ikuti prosesi penyalaan lilin Advent. Lilin pertama simbol pengharapan. Seperti sabda Nabi, Taruk dari pangkal Isai akan terbit dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Minggu Advent 1 ini mengingatkan kita akan kedatangan Kristus Sang Penebus. Marilah kita menantikannya dengan penuh harap, sambil mempersiapkan diri dalam pertobatan agar layak menyambut Dia. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Kita memuji dari Kidung Jemaat 76, Kau yang lama dinantikan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai saudara. Dan menyertai saudara juga. Kidung Jemaat 81, O datanglah Immanuel. Oh datanglah Immanuel.
Mari kita menyambut firman, mari kita berdoa. Ya Tuhan, perkenankan kami datang, membawa hati dan telinga untuk mendengar sabda-Mu. Urapi kami semua ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab diambil dari Yesaya 64 ayat 1 sampai 9. Yesaya 64 ayat 1 sampai 9 yang berbunyi, sekiranya engkau mengoyakkan langit dan engkau turun, sehingga gunung-gunung goyah di hadapanmu, seperti api membuat ranggas menyala-nyala, dan seperti api membuat air mendidih, untuk membuat namamu dikenal oleh lawan-lawanmu, sehingga bangsa-bangsa gemetar di hadapanmu. Karena engkau melakukan kedahsyatan yang tidak kami harapkan, seperti tidak pernah didengar orang sejak dahulu kala. Tidak ada telinga yang mendengar, dan tidak ada mata yang melihat. Seorang Allah yang bertindak bagi orang yang menanti-nantikan Dia, hanya Engkau yang berbuat demikian. Engkau menyongsong mereka yang melakukan yang benar dan yang mengingat jalan yang Kau tunjukkan. Sesungguhnya Engkau ini murka, sebab kami berdosa. Terhadap Engkau kami memberontak sejak dahulu kala. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Tidak ada yang memanggil namamu, atau yang bangkit untuk berpegang kepadamu. Sebab engkau menyembunyikan wajah-Mu terhadap kami, dan menyerahkan kami ke dalam kekuasaan dosa kami. Tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami, kamilah tanah liat dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Ya Tuhan, janganlah murka amat sangat, dan janganlah mengingat-ingat dosa untuk seterusnya. Sesungguhnya, pandanglah kiranya kami sekalian adalah umat-Mu. Demikian sabda Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Terpujilah Kristus, Maranatha. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mulai minggu ini kita memasuki masa Advent dan masa Natal tahun 2020. Masa Advent Natal 2020 akan berlangsung selama 7 minggu dengan berbagai rangkaian kegiatan dan akan berakhir nanti tanggal 10 Januari 2021. Bertepatan dengan Minggu Baptisan Tuhan Yesus. Masa Advent Natal kali ini dibingkai dengan tema besar, Firman Allah menjadi manusia. Dalam bingkai tema besar ini, maka khotbah Minggu Advent pertama ini dimaksud sebagai pembuka ruang dialog baik ke dalam untuk memperkuat iman kita sendiri maupun ikatan keluar untuk membangun persahabatan yang setara dengan orang lain yang percaya akan adanya hari akhir dengan tujuan memperkaya pemahaman dan membangun kehidupan bersama yang damai sampai akhir zaman.
Adapun tema khotbah pada minggu Advent pertama ini adalah berdoa dan berjagalah. Pada minggu Advent pertama ini, mari kita mengingat kembali dua pokok penting dalam tradisi iman gereja yang kita warisi, yaitu pertama, pengharapan akan kedatangan Tuhan Yesus, yang kedua, dan kerinduan orang percaya di sepanjang abad dan tempat untuk memasuki suatu kehidupan surgawi, sebuah gagasan tentang kehidupan yang kekal ideal yang penuh dengan damai dan sejahtera. Adapun yang kedua, pengenangan atas peristiwa kelahiran Tuhan Yesus Kristus sebagai penggenapan janji penyelamatan Allah ke atas manusia dan dunia. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kedua pokok iman tadi mencerminkan kerinduan gereja sebagai umat Allah akan kedatangan Kristus. Dalam terang pemahaman ini, maka Advent dan Natal sebaiknya kita sambut dengan sukacita iman, yaitu dengan memperkuat harapan akan hadirnya kerajaan Allah yang penuh damai sejahtera, yang telah dimulai sejak kedatangan Kristus pada peristiwa Natal dan yang akan mencapai kesempurnaannya kelak pada kedatangan Kristus yang kedua. Tentang kedatangan Kristus yang kedua, Alkitab memberitakan tanda-tanda kapan hal itu akan terjadi, seperti pohon ara jelang musim panas tiba. Demikian, kedatangan Kristus yang kedua digambarkan. Intinya, meskipun tanda-tanda itu tampak jelas, namun manusia tidak dapat menentukan secara tepat kapan hari atau saatnya tiba. Oleh karena itu, yang dapat dilakukan oleh orang percaya adalah menanti dengan sabar. Berhati-hati dalam hidup, jangan sampai lengah, tetap berdoa dan berjaga. Saudara-saudara, yang demikian penting karena ketika saatnya tiba, tidak semua orang mampu bertahan dalam iman. Penulis Injil Markus menggambarkan kedatangan Kristus yang kedua dengan narasi yang dahsyat. Tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Markus 13 ayat 24 sampai 26. Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, kembali kepada pemberitaan Alkitab dalam pengharapan dan kerinduan akan kedatangan Kristus yang kedua. Setiap orang percaya dinasihati agar menantikannya dengan sabar. Berhati-hati, jangan sampai lengah, berdoa dan berjagalah. Berdoa dan berjagalah, sebuah nasihat yang bijak agar orang percaya senantiasa merendahkan diri di hadapan Tuhan Sang Pencipta. Hal ini sangatlah penting sebab manusia hanyalah tanah liat. Pun kesadaran tentang dosa dan pelanggaran yang menyebabkan penderitaan membuat setiap orang percaya perlu melakukan pertobatan senantiasa. Oleh karena itu, pemazmur mengajak, hendaklah setiap orang dengan takut dan gentar sujud di hadapan Allah Pencipta. Mazmur 60 ayat 1 sampai 7. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada sisi lain, nasihat
berdoa dan berjagalah juga menjadi penghiburan bagi orang percaya. Orang percaya telah dipelengkapi dengan berbagai karunia, sehingga ketika semua itu terjadi, yaitu pada hari Anak Manusia datang kembali, kita dimampukan untuk menyambutnya dengan penuh sukacita firman Tuhan. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan pernyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Jemaat dipersilahkan berdiri dengan meletakkan tangan kanan di dada sebelah kiri sebagai tanda keteguhan dan kesediaan kita mempertaruhkan iman bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari saudara-saudara kita berdoa. Perkenankan ya Tuhan kami datang, membawa segala pergumulan dan permohonan kami. Kami menyerahkan kehidupan kami keluarga demi keluarga, terkhusus ketika menyambut Advent pertama ini. Mampukanlah kami membuka hati. Keberadaan anak-anak kami dalam bersekolah, kuliah, dan segala aktivitas, Tuhan mengiring dan memberikan perlindungan, keselamatan, kesehatan, aman, dimampukan bergaul, berkawan dengan baik, mensikapi kondisi wabah corona, patuh pada orang tua, patuh pada pemerintah, sehingga anak-anak kami dimanapun berada, ketika ada di luar rumah, mampu melaksanakan protokol kesehatan, memakai masker, selalu cuci tangan, dan menjaga jarak, serta tidak bersalaman. Kami orang tua menyerahkan hidup kami kepadamu, agar kami dapat dimampukan menjadi orang tua yang baik, selalu diberi kesempatan untuk mencari nafkah dan mencukupi kebutuhan keluarga. Bangsa dan negara kami Tuhan lindungi. Pemimpin bangsa kami beri hati yang bijaksana. Demikian juga kami nanti ketika menyambut pilkada tanggal 9 Desember, Tuhan iring kami semua agar kami dapat melaksanakan apa yang menjadi kebijaksanaan pemerintah ini dengan baik, dan kami dapat aman dan selamat serta sehat semua. Ya Tuhan, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan, sebab kepadamu sajalah kami berharap. Dalam nama Yesus Putramu, kami memohon berkat. Dialah yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu,
jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami, seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tibalah saatnya bagi kita untuk menyatakan syukur kepada Tuhan melalui persembahan. Persembahan dapat diberikan melalui rekening gereja atas nama Bendahara GKJ Kutoarjo, atau langsung ke kantor gereja melalui pengurus kelompok dan juga majelis yang ada di kelompok-kelompok. Mari kita menyatakan syukur kepada Tuhan dengan membawa persembahan berdasarkan pengajaran Alkitab dalam 1 Petrus 2 ayat 5. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Persembahan akan diiringi dengan pelengkap Kidung Jemaat 146 bait yang pertama. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Jemaat dipersilahkan berdiri, kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk segala berkat yang kami terima dalam hidup kami. Dan saat ini kami memohon, terimalah persembahan kami dan kuduskanlah untuk menjadi alat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Kami akan undur dari ibadah ini, berkatilah kami dalam aktivitas kami sehari-hari di tengah-tengah keluarga dan juga masyarakat. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan pandanglah dunia. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan dan memandang dunia. Jadilah saksi Kristus. Kami siap menjadi saksinya. Terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. Mari kita hundur dari tempat ibadah dan menyambut berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.